Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tema renungan pagi hari ini adalah Never Be the Same. Dalam sebuah percakapan dengan rekan penatua GKI di luar kota Bandung, rekan saya ini berkata bahwa pandemi ini ada blessing-nya, ada berkatnya, yaitu keluarga lebih intim, lebih terasa gotong royong, perhatian satu sama lain. Ya, saya akhirnya dapat menyetujui pendapatnya setelah sebelumnya saya agak kaget. Dalam hati saya bertanya, berkatnya di mana ya? Karena semakin banyak orang sekarang ini mengalami susah. Tetapi memang mungkin di balik musibah ada berkatnya, ada kebaikannya. Habis hujan tampak pelangi. Gara-gara pagebuk pandemi ini, kita semakin merasakan betapa berharganya sebuah persahabatan, persaudaraan, semakin berharganya kekeluargaan di antara anggota jemaat satu dengan yang lainnya. Dulu pernah ada ungkapan yang mengatakan, kalau nggak ada lu nggak rame. Ungkapan itu mengatakan betapa rindunya kita akan kehadiran orang yang melengkapi komunitas. Saat ini orang akan semakin menghargai pekerjaan yang dia lakukan selama ia masih memiliki pekerjaan. Demikian juga orang yang menganggur sekarang, dia menghargai bagaimana sebuah pekerjaan bisa dapat dilakukannya. Ia berharap pada satu ketika ia bekerja, maka dia akan semakin menghargai pekerjaan yang bisa dilakukan. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini akan berakhir sampai kira-kira ditemukannya vaksin yang mungkin sampai tahun depan, pertengahan tahun depan sudah diperoleh dan kita bisa memakainya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau membayangkan kehidupan pasca pandemi? Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana kehidupan gereja? Bagaimana kehidupan dunia pekerjaan dan kerja setelah masa pandemi ini? Apakah kehidupan akan kembali normal seperti sebelum pandemi, atau kehidupan akan mengalami perubahan? Dalam menyoroti kehidupan bergereja setelah pandemi, Tom S. Rainer dalam bukunya The Post-Quarantine Church, beliau mengatakan, The Post-Quarantine Church has a new opportunity because God has given us a way to see our church facilities in a new light. But maybe, just maybe, since so many of us already have these facilities in place, God intends for us to use them for the good of our communities. Gereja pasca pandemi memiliki cara pandang yang baru dalam melihat fasilitas yang dimilikinya. Ruang-ruang akan dimaksimalkan penggunaannya untuk merayakan persekutuan. Atau dalam kata lain, gereja akan semakin menajamkan programnya yang difasilitasi oleh para pengurus gereja. Kita akan semakin menghargai sebuah kegiatan bergereja. Mungkin selama ini kita kurang menghargai kegiatan-kegiatan bergereja. Tetapi pasca pandemi, kegiatan-kegiatan bergereja bukan saja kembali bangkit, tetapi ada cara pandang baru yang membarui peran dan dinamika bergereja. Surat Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudara, melalui ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa sebagai gereja selama dan nanti pasca pandemi, kasih persaudaraan dihimbau untuk terpelihara dengan baik. Baik melalui perjumpaan on-site maupun online. Kedua sarana itu adalah tempat untuk melihat, memelihara semangat persaudaraan yang dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan tumpangan. Kita bersedia menyempitkan ruang hidup sendiri dan membuka bagian ruang hidup kita untuk sesama kita.
Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari mengatakan, jangan segan menerima di rumahmu orang-orang yang belum kalian kenal, sebab dengan melakukan yang demikian, pernah orang tanpa menyadarinya telah menerima malaikat di rumahnya. Tentu saja kita perlu memperhatikan konteks zaman penulisan kitab Ibrani, di mana zaman itu jemaat dihimbau untuk bisa berlaku ramah, melindungi para perantauan orang asing, karena mereka pun, jemaat Ibrani pun adalah orang-orang perantauan yang jauh dari Yerusalem. Kalau konteks sekarang, kita diharapkan dapat berlaku ramah dan murah hati terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita mau membuka diri dan membiarkan sesama kita memasuki ruang kehidupan, karena mereka membutuhkan persahabatan. Mereka membutuhkan topangan, karena mungkin saja mereka telah kehilangan sanak famili selama masa pandemi. Mungkin saja mereka kehilangan pekerjaan dan kesulitan pada masa pandemi. Gereja mau menjadi harapan bagi mereka untuk mau membuka diri bagi mereka. Semoga persaudaraan dan persekutuan kita diperbaharui selama masa pandemi, tetapi juga nanti setelah pandemi, pasca pandemi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.